Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ndok Loreng, sedulurku semuanya. Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, saya di sini tidak ingin menjadi guru, hanya ingin berbagi ilmu. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang obat atau jamu herbal itu akan bereaksi setelah berapa hari pemberian. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang telur ya teman-teman. Lagi-lagi tentang telur, karena yang kita utamakan itu adalah telur, dan kedua itu adalah penghasilan, itu di luar dari keselamatan ya teman-teman. Kita hari ini membicarakan untung saja, karena yang susah-susah dan yang sedih-sedih sudah kita bagikan kemarin. Jadi kita akan membagikan tentang kesenangannya dulu. Oke teman-teman, untuk pemberian tambahan vitamin atau tambahan suplemen untuk puyuh ya teman-teman, untuk puyuh petelur agar telurnya maksimal dan kapan jamu atau obatnya itu bisa bereaksi. Nah, baiklah teman-teman, kita contoh saja dari kandang saya ya teman-teman. Di sini saya sekali lagi memberitahu, di sini saya menggunakan jamu-jamu herbal. Herbal itu bisa dibeli di toko atau dibuat atau diracik sendiri. Nah, biasanya itu karena saya tidak sempat mencari bahan-bahannya, saya beli yang instan saja, tapi yang herbal ya teman-teman. Contohnya saya pernah bilang di video saya yang sudah lama, yang dulu-dulu, itu cairan seperti puyuh stimulan ya teman-teman, ataupun Vitacik. Tapi saya di sini tidak pernah memakai Vitacik. Saya memakai puyuh stimulan ya teman-teman, karena saya rasa cocok untuk burung puyuh petelur saya ini. Nah, kapan dan saat apa untuk pemberiannya yang tepat, dan kapan akan bereaksi dan kelihatan hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau untuk pertama kali penggunaan itu biasanya saya gunakan 2 atau 3 hari berturut-turut dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Kenapa? Karena perlu dengan yang namanya penyesuaian ya teman-teman. Nah, apapun itu pasti perlu penyesuaian, tidak mungkin sekali pemberian langsung di stop akan kelihatan hasilnya, tidak seperti itu teman-teman. Jadi pemberiannya berturut-turut 1 kali 24 jam, bisa sampai 2 sampai 3 hari berturut-turut. Nah, nanti untuk pemberian berikutnya itu bisa dilakukan 3 sampai 4 hari sekali teman-teman. 1 kali 24 jam ya. 3 sampai 4 hari sekali, 1 kali 24 jam. Itu nanti pasti langsung kelihatan hasilnya. Yang paling monoton kelihatan hasilnya itu dari segi pakan teman-teman. Pakannya itu lahap sekali, seperti tidak makan, seperti orang berpuasa ya teman-teman. Biasanya itu saya memberikan seperti ini, penuh ya teman-teman. Itu dalam misalkan saya pemberian itu jam 7 pagi, nanti biasanya kan habisnya sampai jam 7 pagi, jam 7 pagi berikutnya itu pasti ada sisa ya teman-teman. Tapi setelah pemberian ini, kalau dia udah kelihatan hasilnya kosong teman-teman, nah itu bukan berarti boros. Bagus teman-teman, lebih baik puyuh itu boros pakan daripada dia tidak nafsu makan. Itu lebih membuat pusing lagi teman-teman. Boros pakan tidak apa-apa, yang penting masih keluar masuknya masih bisa diperhitungkan dan masih masuk. Yang penting dari 2000 populasi tidak melebihi dari 50 kilo. Nah, seperti itu teman-teman. Yang paling signifikan itu dari segi pakan yang pertama, terus minumnya juga dia lebih deres. Kenapa kalau saya bilang pakan boros lebih baik? Karena dia nutrisi di dalam tubuhnya itu benar-benar full tercukupi. Jadi telur yang dihasilkan pun akan maksimal seperti ini teman-teman ya. Besarnya rata. Nah, seperti ini teman-teman. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Bisa dibilang yang kecil itu 1:10 teman-teman. Hampir bisa dibilang rata ya teman-teman. Jadi tidak besar, tidak kecil,
dan warnanya pun alhamdulillah bagus, tidak ada yang seperti kayak yang tidak jadi, hampir rata-rata itu jadi ya teman-teman. Bisa kalian lihat dari segi telurnya, besar kecilnya hampir sama semua. Dan di puyuh saya ini, kandangnya saya isi dengan hampir rata, kalau di rata-rata itu 25 teman-teman, 25. Telurnya ini rata-rata 22 sampai 23, bisa dibilang kan 95% teman-teman. Jadi kalau di dalam kotaknya ini 25 ekor, jangan berharap 25 ekornya bertelur semua. Itu pasti ada yang tidak bertelur, itu pasti teman-teman. Karena itu tadi tidak bisa 100% full. Walaupun nanti pernah ada, misal isi 25, telurnya pun 25, itu pasti ada, tapi juga tidak seterusnya teman-teman. Ada masanya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk berikutnya kapan pemberian jamu herbal atau obat herbal ini bisa bereaksi? Nah, biasanya akan bereaksi itu setelah 3 sampai 4 hari. Nah, kenapa? Sini saya jelaskan teman-teman, saya jelaskan dikit ya. Kenapa? Karena puyuh petelur ini dia sekali memulai telur di dalam badannya ini, dia bukan satu butir ya teman-teman, biasanya itu langsung 3 butir kecil-kecil. Nah, dari sini sudah bisa menggambarkan, dari 3 butir kecil-kecil ini dia harus jadi dulu, nanti baru 0 lagi. Kalau misalkan kita memberiannya obat hari ini 3 hari ke depan, terus hari berikutnya itu baru kelihatan ya teman-teman. Karena kalau kita pemberian jamu herbal hari ini terus kita lihat hari ini tidak bisa, karena 3 hari ke belakangnya itu sudah ada telurnya, yang bibit-bibit telurnya teman, gotro telur. Nah, jadi tidak bisa langsung kelihatan, jadi kelihatannya 3 hari ke depan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dibilang diberi hari ini langsung instan hari ini, tidak teman-teman, karena dia memerlukan proses seperti itu teman-teman. Kalau untuk update telur saya hari ini, alhamdulillah teman-teman, di usia 72 hari kurang lebih ya, ini telurnya sudah 95% full ya teman-teman, alhamdulillah sekali. Mungkin burung saya ini hanya masih tersisa berkisar kurang lebih 1900 ekor teman-teman, karena saya kemarin pengisiannya itu 2000 ekor pas. Jadi ada kematian setiap harinya tuh pasti ada 1-2, itu pasti ada teman-teman, itu pasti ada dalam jumlah banyak. Kalau kita kalikan kan sudah lebih dari 100, dan saya rata-ratakan saja masih tersisa 1900, dan telurnya itu masih mendapatkan 18,5 sampai 19 kilo. Alhamdulillah teman-teman, itu sudah 95% full ya teman-teman. Semoga tidak terjadi masalah nanti di hari berikutnya, semoga dalam baik-baik saja, karena yang buruk-buruk sudah saya alami, dan mungkin dan mudah-mudahan dapat memanen hasilnya aja, karena kita sudah mengalami susah kemarin. Bagi yang sudah mengikuti video saya pasti paham teman-teman ya. Oke, untuk pemberian jamu herbal dan kapan akan bereaksinya itu tadi sudah saya jelaskan semua. Jika ingin bertanya atau kurang jelas bisa komen di kolom komentar, insya Allah kalau saya sempat pasti akan membalasnya. Oke sedulurku ya, video kali ini cukup sampai sini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sedulurku di luar sana, dan bisa menjadi gambaran atau bisa menjadi acuan ya teman-teman, untuk pertimbangan juga yang mungkin sudah mempunyai atau cara lain. Kalau cara saya seperti ini dan sudah saya praktekkan sendiri, saya pernah bilang juga saya tidak pernah membuat video kalau saya tidak pernah mempraktekannya langsung. Dan insya Allah teman-teman ya, di next video, di lain video saya akan mulai atau membuat bibit sendiri. Nah, ini bukan untuk dijual ya teman-teman, tapi untuk belajar saja. Saya lagi membuat indukan ya teman-teman. Nanti di lain video, di next video saya akan membuat jika saya sudah berhasil, karena saya belajar otodidak, tidak belajar dari siapapun. Saya hanya ya mencari info dari sana dari sini,
itu saya akan berusaha belajar teman-teman agar bisa untuk tambal sulam. Baik teman-teman seluruhku di luar sana, saya akhiri dulu video kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.